akan memenangkan series ini dengan 2-0 tanpa balas. So, Emerald Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the lead, Naltown. Kayaknya kalau berjalan sesuai dengan rencana EVOS harusnya mereka nggak bakal kena one sided seperti tadi Om. Oke, tapi tergantung bagaimana ini ya. Eksekusinya. Benar, penerbangan juga dari Fanny. Oke, lihat di depan sana bahkan Riz bakal coba dipaksa untuk terkena first blood di depan sana. Tapi itu dia Idok membantu Riz untuk kembali lagi dengan full health bar-nya. Wah, Regi susah banget keluar di atas. Di zoning habis-habisan. Ya, bahkan di freeze juga. Tapi seenggaknya masih dapat minion juga sih. Masih full itu kok dapetnya. Iya. Walaupun terpaksa mundur yang menurut syarat. Dan pattern nih yang tadi gue udah bahas juga. Suyo harusnya objektifnya bakal kuat. Oke, tapi kalau ngomongin objektif dan emblem silakan Om Wawa. Ya, dari emblemnya juga. Ya, basic apa ya berarti untuk si Toy-nya. Agak sedikit lebih defensif, bukan membuahkan emblem-emblem assassin. Untuk bisa berhadapan dengan Harit sih sebenarnya menjadi bom waktunya nih sekarang. EVOS mereka punya jaminan di late game yang menurutku sangat sakit sekali. Harit full item, regen shield-nya nih yang harus diwaspadai. Oke. Ya balik lagi ya, kalau ngeliat dari RRQ mungkin memang konsepnya mid to late game Om. Yep. Dengan Fanny, yang kita tahu Impurate juga mempercepat farmingnya. Dia bisa lebih cepat lagi untuk dapetin buff. Dan tujuan dari Fanny Pick kan biasanya point kill ya. Dan itu yang harus dikejar. Oke, tapi lihat seorang Hazel. Swelo. Hampir saja terkena poin, tapi Hazel masih mau lebih. Meanwhile terlepas sana para pasukan dari tim RRQ juga mereka harus perhatikan pergerakannya. Tapi Hazel mereka harus kali ini ter-take down. Dan posisi dari seorang Toy dari bottom lane sedikit terkena pressure dari seorang Erlan. Mencoba untuk bertahan dan Toy di depan sana membuat dirinya selamat dan mundur ke belakang. Meanwhile dari Turtle, sosok seorang Albert sudah stay by on position. Reggie setelah dibuka oleh seorang Reggie mencoba untuk zoning out. Bahkan Riz di depan sana bakal mencoba untuk kembali kanan. Riz bisa di-shot point oleh seorang Albert dan Silence. Terpenting dan bahkan KYY. Tidak ada pertukaran sama sekali. Wow, itu dia Hazel yang tidak bisa datang karena dia harus buff terlebih dahulu. Sekarang bisa mengincar objektif yang lain mungkin. Toy agak under pressure. Ya, ini langkah awal yang mulus tadi ya untuk EVOS. Mungkin karena terlalu dive in juga tadi Hazel. Sehingga harus terpanis satu tuker satu, mid tuker jungle. Jadi ada delay tadi untuk Hazel juga. Sedangkan dekat dengan Turtle juga. Mereka nggak punya power of retribution tadi. Sehingga cukup mudah untuk bisa dimenangkan EVOS. Ya nggak adil banget sih sebenarnya Mil untuk jungler. Apalagi jungler kali ini sosok Albert udah dalam kondisi yang sangat kuat untuk segi objektif ya dengan Suyo. Iya, tiba-tiba ada zaman force juga nih. Pressure dari Erlan nggak kendor loh ini. Iya, dia kelihatan lagi unggul juga ya untuk 2-3 minion bagi Erlan sekarang. Dan itu dia. Waduh. MLID Extremer, Skylar. Dengan Gutenya bisa jadi. Bisa 5 rasa di Bisa taruh 5 ya. rasa tuh. Lengkap variannya. Lengkap. Waduh. Tapi lihat di depan sana langsung ada sebuah Tsunami. Selamat. Tsunami tapi nampaknya Ki gak bisa bertahan dengan cukup lama. Tsunami Slam dengan luar biasa. Dan itu dia Skylar dengan velocity-nya bersama dengan couple-nya. 2-0 oke Skylar bilang 2-0. Oke. Skylar bilang 2-0 ya. Kita bakal lihat ya. Apakah akan sesuai faktanya, Lin? Ya. Kita lihat di arah bottom lane. Bakal coba untuk bertahan one man situation. Hazel langsung ke belakang dengan tidak ada partu buff. Dan meanwhile di arah bottom lane one man situation dari Toy kali ini gagal untuk mendominasi karena Erlang masih cukup kuat. Dan ini mau di-invite. Oke, mau di-invite kayaknya nggak bakal sih. Kalau misalnya mau di-invite ini akan cukup berbahaya. Tapi Swallow menjadi target utama dari Richa. Membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini berhasil melakukan zoning out. Mengusir mundur dari jungle yang mungkin serang Hazel. No, the Wave Dragon tadi Om. Yap, dan first item Husklaw juga ya buat Toy. Tapi sedangkan Erlan sebentar lagi juga punya Candle of Heaven sebenarnya. Jadi ya, oke lah dari goldnya masih saling berimbang satu sama lain. Hazel di arah bottom lane. Udah cukup mengerikan, tapi nampaknya aduh retribution akan coba dipancing oleh para pasukan dari TMR. Kita bahkan Tsunami Slam! Idok berhasil menyelesaikan sosok seorang Swallow dengan sangat cepat. Meanwhile para pasukan dari tim RRQ mereka berhasil tertendang dan Idok tidak ada jalan untuk pulang kembali. Membuat para pasukan dari tim RRQ hilang tanpa dua kalinya. Hazel is coming, mencoba untuk bertahan dari fans everybody dan itu dia Hazel dengan skill cable-nya. Mencoba untuk melakukan satu momen kill tapi terlalu keras dari seorang Kaye itu bisa di take down. Masih ada buff satu ke depan sana. Ya, yang masih kurang tadi damage dari Hazel juga. Sementara pasti datang energinya juga setengah lebih sedikit. Dari kalkulasi damage-nya juga tadi dia tahu oke gak cukup. Energinya gak bisa segini dan pilihannya adalah dia mundur lagi.
Ya. Mundur jawabannya. Karena Stadium Side tadi ya, Swallow juga dengan satu buah Glowing One. Tapi kita bisa tahu bagaimana Toy ini sangat terdesak sekali sebetulnya di lane dia. Tapi dia masih kuat, gak masalah terdesak selama gak kalah. Sedangkan di sisi sebaliknya seorang Rich tertikdan oleh Swallow dan juga Albert, kombinasi yang sangat kuat. Lihat Verify, combo Oling yang langsung instant kill. Itu mengerikan, Lim. Dan jauh langsung ya. Yang ngelihat langsung gerakan Fanny yang lumayan terpatahkan tadi. Ya udah, solusi terbaik pegang landing dulu. Ini proses ya buat Fanny juga, Elegant Gem buat High Loss. Ini dari EVOS-nya mereka akan selalu memaksakan untuk kumpul. Oke, the way of Dragon yang menuju ke arah yang salah. Tanpa ada following up damage dan lihat Hazel sudah menuju ke arah Purple Buff. Ini kalau Purple Buff berhasil dapat nama Hazel dan EVOS gak disengit. Ini bahaya banget. Dia tsunami slam dikeluarkan menuju ke arah KYG. Bukan dapat disengit begitu saja. Bisa pick up Hazel. Mencari ke arah belakang center dulu tapi jangan Swallow. Point kill didapatkan oleh seorang Toy. Point kill yang sangat mahal mendapatkan dari para pasukan dari RRQ terhadap tim EVOS dan 2 point kill membuat bottom lane ini bisa didobrak habis. Mau dipaksa ditabrak harusnya. Oidok memaksa masuk kali ini. Albert is coming. Mencoba melawan Sonic Ngata bertaraf gantian for nothing. Masih ada Purify Kevin tapi nampaknya Albert fokus mencegat seorang Oidok. Meanwhile berpasukan dari tim RRQ akan membalikkan kebalikannya dengan Hazel. Still kabelnya nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu damage-nya terlalu besar, Lim. Itu dia. Dan akhirnya pertempuran pun berakhir. Gold masih dipegang oleh EVOS. Korban pun gak beda jauh. 1 point kill saja. RRQ, mereka harus melepaskan seperti untuk bottom lane. Ya, difference di 1 point kill tapi dengan objektif yang dipegang oleh EVOS ya. Dan next ini adalah Last Turtle yang akan keluar juga. Sebenarnya dari RRQ mereka hanya akan berusaha untuk ngepok ya di objektif Turtle karena secara kapasitas mereka lumayan sulit juga untuk bisa mendekat. Albert lihat levelnya sudah cukup tinggi ini untuk bisa memenangkan duel Retribution. Tapi Dog lihat dia standby position. Menuju ke arah belakang. Duel terakhir udah keluar. Memang Retribution-nya is on point. Tsunami slam for nothing membuat para pasukan dari tim RRQ banget kill for Edom dan Tyrant. Korban jiwa selanjutnya dan double kill for EVOS. Gak bisa kabur lagi tadi. Gak bisa kemana-mana bahkan midnya terbongkar. Kali ini EVOS back on track. Lihat, EVOS back on track. Di game yang kedua ada banget Purple Buff dari sosok seorang Hazel. Mampu didapatkan oleh seorang Albert. Sang Fanny tanpa Purple Buff. Ketahuan. Karena lihat, still terhadap Purple Buff dimiliki dari seorang Albert terdeteksi oleh seorang Reggie. Fanny tanpa Purple Buff, bagaikan aku tanpa kamu, lemah tak berdaya kali ini, Lin. Wah susah sih sebenarnya. Paling landing jauh tujuan terdekat ya dari Fanny-nya juga. Head Tower X. Idong mencoba untuk mendapatkan seorang Errol di depan sana. Purify Gaming tidak ada, tapi Idong tidak ada tsunami slam. Ada Widrak, Selamat. masih selamat. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ yang harus kehilangan Idong di depan sana. KYY selamat. Lihat netralisir dari KYY sangat baik sekali, Lim. Ya walaupun kita masih menunggu juga nih momentum untuk inisiasinya. Tapi ketika Flicker digunakan defensif, informasi juga diambil sama RRQ. Oke, no Flicker untuk Ki. Berarti nggak ada inisiasi pasti juga yang bisa dilakukan. Ya, dan selama ini ya, kita melihat Idok mungkin ada di depan, Tsunami Slam bisa terjadi. Tapi di bagian belakang yang selalu juga nih, belum siap untuk nge-deliver damage. Untuk memberikan follow up tadi. Gue takutnya adalah satu hal sih, Omawa. Ini di stretch untuk Toy. Nah, Toy diarahin to the late game. Ini dari Erlan, ini bahaya banget. Tapi lihat WF Dragon, KYY! Hampir saja mendapatkan posisi. Mencoba untuk membalikan kebalikannya, tadi tidak cukup. 3 berbanding dengan 4 di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ harus mengendorkan sedikit permainan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendobrak, tapi dengan tidak ada The Way of Drain. Ini menandakan kalau Purple Buff bisa dimakan oleh sosok seorang Fanny. Ya karena nggak ada Purify juga. Tsunami Slam! Swallow! Tertekun depan para pasukan dari tim RRQ. Membalikan kembali keadaan nama taruh Guardian. Kayak masuk lebih dalam lagi. Tapi Hazel belum bisa membantu. Tidak ada Purple Buff. Membalikan kembali keadaan para pasukan dari tim RRQ harus mundur ke belakang. Purple Buff-nya diambil kembali. Membuat Hazel tanpa ada kuasa. Harus melepaskan Purple Buff mereka. Apakah langsung di Lord juga? Iya. Mereka punya retribution, mereka tahan retrinya. Ya ini benar-benar sih, dari Lordnya akan diambil ya sekarang. Kayak perbedaan yang jauh dan Haritnya yang tidak terbenung melihatnya dari Erlan. Jadi sangat bebas untuk bergerak, sangat bebas untuk memberikan damage demi damage tanpa terpegang sama sekali. Perfect Turtle seakan membalikan hal yang terjadi dari game yang pertama. Iya, jauh banget berbanding terbalik. Dengan adanya gold difference yang terlalu tinggi, bahkan sekarang RRQ under dengan 5.000 gold difference. Ya, cukup jarang juga sebenarnya ngeliat RRQ di posisi under gold. Dan how to defense mereka, gak punya hero yang pasti juga. Ya mereka harus lebih sabar ya sekarang. Karena mereka punya Fanny yang diharapkan bisa menjalankan early game yang ternyata tertutup sampai dengan Purple Buff yang habis secara terus-menerus.
Jadi ya mau gak mau sekarang, mungkin main pick up dari Idok yang sudah harus tercancel sehingga ya mereka harus lebih nempel lagi ke dalam base turret. Oke, lihat Hazel mencoba cari jalan sendiri untuk pulang karena dia melihat seorang Kaye di depan sana ya. Ya, Kalau dia lewat aja di depan situ udah pasti ditendang. Dan posisi para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka tidak terlalu kuat dengan high ground-nya. Toy menjadi pilihan utama. Tsunami Slam! Kaye kali ini berhasil selamat dan dibalikkan kembali karena ada banget double kill. Permasukan dari tim RRQ. Mereka kira posisi bakal lihat. Still cable from Hazel. Berhasil diantisipasi oleh permasukan dari tim EVOS. Oh, satu wave di mid lane, coba dipotong Hazel. Oh, Hazel versus everybody. Mencoba untuk bertahan dan damage-nya terlalu sakit. Nampaknya Hazel tidak mampu untuk bisa bertahan. One last hit. Mampukah? Dan kali ini lihat one last best standing. Memang minionnya udah mulai spawn tapi Hazel nggak bisa bertahan. Membuat permasukan dari tim RRQ kehilangan game kedua mereka. Ini dia Derby Classic game ketiga.